Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas salah satu hal penting yang sering terjadi di dunia digital, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Kita bakal kupas singkat apa itu ITE, kasus pelanggaran, sampai bagaimana mencegahnya. Bersama saya Muhammad Syarul Gunawan dari kelas 08 TPLE 03 NIM 211011450 Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang segala aktivitas elektronik, mulai dari komunikasi, transaksi digital, hingga keamanan data. Undang-undang ini punya 3 asas penting, yaitu itikat baik, kehati-hatian, dan kepastian hukum. Artinya, setiap orang yang menggunakan teknologi informasi harus berperilaku jujur, berhati-hati, dan mematuhi aturan yang jelas. Tujuan UU ITE adalah menciptakan ruang digital yang aman, mencegah penyalahgunaan teknologi, dan melindungi masyarakat dari kerugian akibat informasi elektronik yang merugikan. Salah satu studi kasusnya yaitu tentang pencemaran nama baik yang termuat dalam pasal 27A Undang-Undang ITE. Nah, kita ambil contoh kasus yang paling sering terjadi di Indonesia, yaitu pencemaran nama baik di media sosial. Misalnya seorang yang membuat postingan di Instagram atau di TikTok berisi tuduhan atau yang tidak benar tentang seseorang, misalnya menuduh seorang mencuri, selingkuh, atau melakukan kejahatan tertentu tanpa bukti. Postingan itu akhirnya viral dan merugikan nama baik orang yang dituduh. Lalu apa masalah dan hukumnya? Masalah hukumnya adalah menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan atau reputasi seorang tanpa bukti, dan dilakukan melalui media elektronik karena dipublikasikan di internet. Dampak yang lebih luas dan cepat. Lalu siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah individu yang menjadi target tuduhan palsu. Selain reputasi rusak, mereka bisa mengalami kerugian ekonomi, mental, sosial. Pasal apa yang dilanggar, teman-teman? Kasus ini masuk ke pasal 27A Undang-Undang ITE yang mengatur tentang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik di media elektronik. Lalu, bagaimana konsekuensi hukuman bagi pelaku? Pelaku bisa dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun atau denda hingga 750 juta rupiah. Proses hukum bisa berjalan meskipun pelaku berdalih sedang bercanda atau sedang emosi. Jadi teman-teman harap waspada yang sedang bercanda atau sedang emosi, tetap menjaga ketikan-ketikan dan etika dalam bersosial media. Lalu bagaimana pencegahan ke depan? Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan sebagai pengguna media digital. Yang pertama, verifikasi informasi sebelum posting. Kita cari tahu dahulu apa yang sedang terjadi masalah tersebut, verifikasi informasinya, lalu kebuktiannya, keabsahannya tentang informasi tersebut. Lalu kedua, menghindari mengunggah konten yang menyerang seseorang tanpa bukti. Jika sudah ada bukti, ya kenapa tidak? Tetapi jika tidak ada bukti yang valid, yang sah dan terbukti, nah jangan mencoba-coba mengunggah konten tersebut, apalagi menyerang seseorang. Jadi, yang pertama memposting informasi sebelum verifikasi, yang kedua mengunggah konten menyerang tanpa bukti, yang ketiga jaga etika digital. Ingat bahwa jejak digital itu sangat berbahaya, teman-teman. Itu dia permanen dan bisa di-repost oleh orang sebanyak mungkin. Jadi walaupun kita menghapusnya, tetapi jejak digital banyak sekali. Kesimpulan dan pesan etika digital yaitu, jadi teman-teman, Undang-Undang ITE bukan dibuat untuk membatasi kebebasan berekspresi, tapi untuk memastikan ruang digital tetap aman. Dengan mengikuti asas Undang-Undang ITE, itikat baik, kehati-hatian, dan kepastian hukum, kita bisa menggunakan internet yang bertanggung jawab. Selalu memposting sesuatu dengan 3 kata ini: pikirkan,
periksa dan posting. Ayo teman-teman bersama-sama membangun ruang digital yang sehat, damai, dan juga bebas dari konten yang merugikan orang lain. Mungkin begitu saja dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tambahan boleh isi di kolom komentar. Lalu jika ada sanggahan boleh disanggah di kolom komentar. Feel free untuk ruang berdiskusi kita. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.